Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Cifu puji pemain muda usai Inter lolos semifinal Coppa Italia, mereka banyak membantu. Inter Milan memastikan satu tempat di semifinal Coppa Italia, setelah menundukkan Torino dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung ketat. Meski sempat mendapat tekanan di menit-menit akhir, Nerazzurri tetap mampu menjaga keunggulan dan mengamankan tiket keempat besar. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Cifu memberikan komentarnya kepada Sport Mediaset, menyoroti performa tim, peran pemain muda, hingga situasi bursa transfer yang menurutnya tidak selalu berpihak pada klub. Cifu menegaskan kepuasannya terhadap kerja keras para pemain, meski menurunkan komposisi tim yang cukup eksperimental. Saya tidak memberi nilai seperti di Fantacalcio. Saya senang dengan penampilan, energi, dan komitmen yang ditunjukkan para pemain. Di akhir laga memang ada sedikit penderitaan karena lawan berusaha bangkit, tapi secara keseluruhan kami pantas menang, ujar Cifu. Menurutnya, kemenangan ini menunjukkan karakter Inter yang mampu tetap solid meski dalam kondisi rotasi dan tekanan. Ini hadiah uang yang diraup Inter Milan, usai lolos ke semifinal Coppa Italia. Keberhasilan Inter Milan menembus semifinal Coppa Italia, tak hanya membawa kebanggaan secara prestasi, tetapi juga keuntungan signifikan dari sisi finansial. Berkat kemenangan 2-1 atas Torino lewat gol Yohan Boni dan Andy Diouf, Nerazzurri resmi mengamankan tiket keempat besar dan sekaligus menambah pundi-pundi pendapatan klub. Inter kini tinggal menunggu lawan di semifinal, yakni pemenang duel antara Napoli versus Como, dalam misi melangkah menuju final. Laga melawan Torino di perempat final berlangsung ketat. Inter sempat mendapat tekanan, namun tetap mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Gol Boni dan Diouf menjadi pembeda sekaligus penentu kelolosan. Hasil ini memperpanjang langkah Inter di Coppa Italia dan membuka peluang besar untuk meraih gelar domestik, sekaligus memperkuat kondisi finansial klub. Diouf bahagia usai antar Inter ke semifinal, sangat bangga bisa bantu tim. Inter Milan memastikan tiket ke semifinal Coppa Italia, setelah menundukkan Torino dengan skor 2-1 di babak perempat final. Salah satu pahlawan kemenangan Nerazzurri adalah Andy Diouf, yang mencetak gol penting sekaligus tampil impresif di posisi yang tidak biasa baginya. Usai pertandingan, Diouf menyampaikan komentarnya kepada Inter TV, mengungkapkan rasa bahagia, proses adaptasi, serta hubungannya dengan pelatih Christian Cifu. Diouf mengaku sangat puas dengan kontribusinya dalam laga tersebut. Selain mencetak gol, ia juga merasa bangga bisa membantu tim meraih kemenangan. Saya senang, saya mencetak gol dan sangat bahagia atas kemenangan tim. Jika saya bisa membantu, saya sangat senang. Ini kemenangan penting, meski kami harus berjuang keras, ujar Diouf. Ia menegaskan bahwa tujuan utamanya bukan sekadar mencetak gol, melainkan selalu memberikan kontribusi terbaik bagi Inter. Yang terpenting adalah kemenangan. Kepuasan atas gol, saya sangat senang dengan menit bermain dan gol tersebut, tujuan utama saya adalah selalu membantu tim. Kocci bangga debut starter bersama Inter, saya berusaha memberi yang terbaik untuk tim. Inter Milan kembali menunjukkan mental juara mereka di ajang Coppa Italia. Kemenangan 2-1 atas Torino di babak perempat final bukan hanya memastikan langkah Nerazzurri ke fase berikutnya, tetapi juga menjadi momen spesial bagi Matteo Kocci, yang untuk pertama kalinya tampil sebagai starter bersama tim utama Inter. Bek muda yang merupakan bagian dari proyek generasi klub ini, tak mampu menyembunyikan rasa bangganya usai laga. Dalam wawancara bersama Inter TV, Kocci menegaskan bahwa pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga dalam perjalanan karirnya. Tampil sejak menit awal jelas bukan hal mudah, terlebih di laga kompetitif seperti Coppa Italia, namun Kocci menunjukkan mentalitas matang dan sikap profesional. Saya senang dengan performa ini, saya berusaha memberikan segalanya di lapangan, ujar Kocci.
pemain muda Inter itu menegaskan bahwa kepercayaan yang diberikan pelatih menjadi motivasi besar baginya, untuk tampil maksimal dan menyatu dengan permainan tim. Tampil gemilang lawan Torino, Kamet ungkap kepercayaan Cifu. Inter Milan memastikan langkah ke semifinal Coppa Italia setelah menaklukkan Torino, dengan skor 2-1 di babak perempat final. Dalam laga tersebut, salah satu pemain yang mencuri perhatian adalah Isiaka Kamet, penggawa Inter U23 yang berperan penting lewat asis pada gol pembuka Ange Ioan Boni. Usai pertandingan, Kamet berbicara kepada Inter TV, membagikan pengalamannya di laga penting tersebut, termasuk pesan dari Christian Cifu, rasa percaya diri, dan ambisinya bersama Nerazzurri. Kamate menilai kemenangan Inter diraih berkat kerja keras sejak menit awal, hingga akhir pertandingan. Hari ini kami bermain sangat baik untuk memenangkan laga ini. Torino adalah tim yang kuat. Dari awal sampai akhir, kami memberikan segalanya di lapangan dan memainkan pertandingan yang hebat, ujar Kamate. Menurutnya, disiplin dan semangat juang menjadi faktor utama keberhasilan Inter menyingkirkan Torino. Ranocchia, Inter solid dan kondusif, Thuram hanya sedang turun performa. Kemenangan Inter Milan atas Torino di perempat final Coppa Italia bukan hanya memastikan tiket ke semifinal, tetapi juga menegaskan soliditas skuad Nerazzurri musim ini. Di balik hasil positif tersebut, mantan kapten Inter, Andrea Ranocchia, memberikan analisis menarik soal kondisi tim, persaingan internal, hingga situasi Marcus Thuram. Komentar Ranocchia disampaikan usai laga di Monza melalui Mediaset, di mana ia menyoroti bagaimana Inter mampu menjaga keseimbangan antara rotasi pemain dan target prestasi. Ranocchia menilai Coppa Italia sebagai ajang penting bagi pemain pelapis untuk membuktikan kualitas mereka. Menurutnya, kompetisi seperti ini sangat krusial bagi tim dengan skuad besar seperti Inter. Turnamen seperti ini memberi kesempatan bagi pemain yang jarang tampil. Selain itu, jika memenangkan trofi, Inter juga bisa tampil di Supercoppa. Bagi tim sebesar Inter, penting untuk terus melaju di semua kompetisi, ujar Ranocchia. Ia juga mengakui bahwa Inter sempat mengalami kesulitan di babak kedua, namun tetap mampu mengamankan target utama, kemenangan dan tiket semifinal. Inter kesulitan di babak kedua, tetapi mereka mencapai tujuan mereka. Inter Milan cetak sejarah finansial, dari rugi 245,6 juta euro, menjadi untung dalam 4 tahun. Inter Milan kembali menorehkan sejarah, bukan hanya di atas lapangan, tetapi juga dalam aspek keuangan. Klub berjuluk Nerazzurri ini resmi mencatatkan laba bersih pertama sepanjang sejarahnya pada laporan keuangan per tanggal 30 Juni tahun 2025, dengan keuntungan mencapai 35,4 juta euro. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, pencapaian ini menjadi bukti nyata keberhasilan transformasi manajemen Inter dalam 4 tahun terakhir. Dari kondisi nyaris kolaps, kini Inter berubah menjadi salah satu klub paling sehat secara finansial di Eropa. Kunci utama kebangkitan finansial Inter terletak pada peningkatan pendapatan. Pada musim ini, total pemasukan klub di luar penjualan pemain mencapai 552,6 juta euro. Sejak diambil alih oleh Oaktree Capital, arah kebijakan Inter semakin terstruktur, tidak hanya fokus pada efisiensi, pemilik baru juga mendorong investasi jangka panjang. Keberhasilan mencatatkan laba 35,4 juta euro menandai dimulainya era baru Inter Milan. Klub kini tidak lagi bergantung pada penjualan pemain atau suntikan dana darurat. Jurnalis terpukau aksi Kamet, disebut Vinicius Junior versi Inter. Penampilan impresif Isiaka Kamet bersama Inter Milan di perempat final Coppa Italia kontra Torino, langsung menyita perhatian publik. Winger muda asal Prancis itu menjadi salah satu sorotan utama saat Nerazzurri menaklukkan Torino dengan skor 2-1, berkat kontribusinya lewat asis cerdas untuk gol Ange Ioan Boni. Berkat performa tersebut, Kamet mendapat pujian tinggi dari media Italia.
khususnya dari Sport Mediaset. Bahkan, jurnalis Frank Piantanida sampai menyebutnya layak disandingkan dengan bintang Real Madrid, Vinicius Junior. Dalam laga tersebut, Kamet tampil penuh percaya diri meski baru menjalani debut sebagai starter bersama tim utama Inter Milan. Ia sukses menciptakan momen krusial lewat aksi individu memukau di sisi sayap, sebelum mengirimkan assist untuk Boni. Gerakan tipuan menjadi pembeda dalam proses gol tersebut. Tak heran, aksinya langsung memancing pujian luas. Dalam ulasannya, Piantanida mengungkapkan kekagumannya terhadap Kamet. "Kami tidak suka berlebihan. Tapi Kamet sendiri mengaku terinspirasi oleh Vinicius. Dan di laga pertamanya sebagai starter, dia membuat assist dengan gerakan tipuan ala Vinicius. Silakan saja beri judul, Kamet seperti Vinicius." Eden Hazard prediksi Inter juara Serie A, mereka yang terkuat. Inter Milan kembali mendapat dukungan besar dalam perburuan gelar Serie A musim ini. Kali ini, pujian datang dari mantan bintang Chelsea dan Real Madrid, Eden Hazard, yang secara terbuka meyakini bahwa Nerazzurri adalah tim terkuat dan layak meraih Scudetto. Dalam wawancara bersama Tuttosport via FC Inter 1908, Hazard menilai performa Inter musim ini sangat konsisten, meski mengalami pergantian pelatih pada awal musim. Eden Hazard mengaku kini lebih sering mengikuti perkembangan Serie A. Ia menilai kompetisi Italia tetap menarik dan kompetitif. Serie A masih menjadi liga yang hebat. Saya menontonnya lebih sering sekarang karena ada teman saya di Napoli, ujar Hazard. Namun, ia menegaskan bahwa Inter berada di level berbeda. Menurut saya, Inter punya sesuatu yang lebih dibandingkan tim lain. Mereka terlihat lebih kuat dan tangguh. Meski berharap Napoli sukses karena faktor pertemanan, Hazard tetap realistis. Arne Slot ungkap alasan Liverpool batalkan transfer Curtis Jones ke Inter Milan. Rencana Inter Milan untuk merekrut gelandang Liverpool, Curtis Jones pada bursa transfer Januari lalu harus kandas di detik-detik terakhir. Sang pemain akhirnya tetap bertahan di Liverpool setelah manajer The Reds, Arne Slot, memutuskan untuk menghentikan proses negosiasi. Keputusan tersebut menimbulkan kekecewaan di kubu Nerazzurri, terutama karena kesepakatan personal dengan sang pemain disebut-sebut sudah tercapai. Namun, Slot menegaskan bahwa Jones masih menjadi bagian penting dari proyek Liverpool musim ini. Menurut laporan FC Internews, Inter Milan sempat mendapat peluang besar untuk merekrut Curtis Jones dari Liverpool. Manajemen Nerazzurri bahkan telah menjalin komunikasi intens dengan sang gelandang berusia 25 tahun, yang dikabarkan siap menjajal pengalaman baru di Serie A. Inter memandang Jones sebagai solusi ideal untuk memperkuat sektor tengah, terutama setelah gagal mendatangkan Manu Kone dan Ederson pada bursa transfer sebelumnya. Dalam skema permainan Christian Cifu, Jones dinilai cocok sebagai gelandang box-to-box yang dinamis. Namun, ketika proses transfer hampir rampung, Liverpool tiba-tiba menarik diri dari kesepakatan. Di Marco dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A bulan. Federico Di Marco kembali membuktikan kualitasnya sebagai salah satu pemain terbaik di Serie A. Bintang Inter Milan itu resmi meraih penghargaan Serie A Player of the Month edisi Januari tahun 2026, berkat performa luar biasa yang ia tunjukkan sepanjang bulan lalu. Menurut laporan FC Internews, Di Marco sukses mengungguli sejumlah nama besar seperti Adrien Rabiot dan Jonathan David dalam perebutan penghargaan prestisius tersebut. Prestasi ini semakin menegaskan peran vital sang wingback dalam perjalanan Inter musim ini. Kehadiran Christian Cifu sebagai pelatih utama membawa angin segar bagi Federico Di Marco. Pelatih asal Rumania itu berhasil menghidupkan kembali performa sang pemain setelah musim 2024 yang kurang maksimal di bawah asuhan Simone Inzaghi. Di tangan Cifu, Di Marco menemukan ritme terbaiknya. Ia kini tampil lebih agresif, konsisten, dan efektif baik dalam bertahan maupun menyerang. Tak heran jika ia kembali disebut sebagai salah satu wingback paling produktif di 5 liga top Eropa.